Selain sebagai kota budaya, Solo juga terkenal akan wisata kulinernya. Nah, banyak banget macam kafe yang punya keunikan dan sejarahnya masing-masing. Salah satunya adalah Kopi Parang. Nah, sebelum kita mencari tahu tentang sejarah dan keunikan dari Kopi Parang sendiri, kita kenalan dulu yuk teman suasana. Kamu bisa panggil aku Nina. Hai! Nah, aku mau ngasih tahu ke teman suasana kalau ini adalah segmen baru dari Suaka Cerita dan ini adalah suasana. Gunanya apa? Tujuannya apa? Aku biar bisa ngasih tahu ke teman-teman suasana kalau banyak banget kafe-kafe di Solo yang kamu harus tahu tentang sejarah dan keunikannya. Gitu. Stay tune terus ya. Nah, teman suasana, sekarang aku lagi ada di Kopi Parang. Lokasinya ada di Jalan Parang Kelitikan, Sondakan Lawean, dan tentunya ada di Solo. Sekarang kita cari tahu tentang sejarah dan keunikannya. Yuk, ikuti aku. Oke, teman suasana, sekarang aku udah sama Bapak Munir selaku dari owner Kopi Parang sendiri. Nah, buat lebih tahu lebih dalam tentang Kopi Parang, mari kita kulik-kulik lebih dalam, lebih detail lagi tentang Kopi Parang ya. Oke, kita sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau tanya tentang kabarnya Pak Munir dulu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat sekali ya sepertinya siang hari ini. Oke, aku kepo nih tentang Kopi Parang sendiri. Untuk Kopi Parang sendiri itu udah berdiri sejak tahun berapa sih Pak kalau boleh tahu? 2018. 2018, berarti udah hampir 6 tahun ya di sini. Oke, itu awal mulanya itu dari kedai atau memang sudah jadi seperti joglo ya kalau kita sebut ini? Belum. Awalnya untuk tempat kerja furniture. Oke. Setelah kosong, kebetulan ada bahan kayu, kita bikin untuk joglo. Sempat kosong sekitar 6 tahun juga. Jadi sebelum buka untuk Kopi Parang, nggak kepake 6 tahun, tapi sudah ada joglonya. Oh, berarti awal mulanya emang dari furniture mebel seperti itu ya, jual beli seperti ini mungkin yang kita lagi pakai, meja-meja di sini, bikinan sendiri. Pak Munir sendiri? Ya. Ada pegawainya ya, ada timnya ya. Nah, kenapa sih kepikiran bisa bikin kopi atau karena mungkin dari 2018 itu udah banyak banget coffee shop di Solo? Awalnya sebetulnya untuk kegiatan apa ya, kita ada komunitas semacam yang ngumpulin anak-anak muda. Kemudian mereka ada ide untuk bikin warung kopi sama anak saya yang pertama itu, kemudian bikin.
Berarti awal mulanya karena dari komunitas itu, terus Ya untuk kegiatannya. buat peneman ini ya, teman-teman berkegiatan ya, ngopi-ngopi gitu. Ya semacam itu. Jadi kita akan lihat pada umumnya ya tidak semua anak-anak muda kan perlu lebih dikembangkan Iya, betul. untuk berwirausaha. Oke. Nah, untuk konsepnya sendiri nih, apa karena awal mulanya karena dari furniture, toko mebel seperti kayak ya udahlah dibikin joglo aja, yang ada aja kita pakai. Enggak, bahannya itu masih dulu gimana? masih bahan mentah, belum itu joglo. Belum. Ya kita bikin joglo karena itu sesuai dengan falsafah Jawa ya. Ya. Kan ada ungkapan joglo itu sebagai wisma, Oke. pandangan dari apa ya, artinya bangunan joglo itu sendiri memberikan satu suasana ruangan terbuka untuk saling interaksi. Ya, betul. Makanya dibikin Bentuk joglo sesuai aja, dengan benar. lokasinya Solo sebagai pusat kebudayaan juga. Oke. Nah, untuk daya tarik ke konsumen nih, Pak. Selain tempat yang menurut aku adalah ini tempat yang estetik ya bagi anak muda, joglo. Jarang-jarang ada coffee shop yang berbentuk joglo seperti ini. Nah, itu apa sih Pak selain joglonya sendiri mungkin atau dari kopinya? Berangkat dari falsafah Jawa ya kita memberikan suasana keramaan yang orisinal bukan basa-basi. Oke. Dan pelayanan yang baik, suasana yang senyaman mungkin. Kemudian kita memang sejak awal berangkat buka warung kopi memberi lebih poinnya itu ke menemani komunitas-komunitas anak-anak muda. Kegiatan apa aja dulu sebelum COVID banyak ada acara bidak buku, ada kadang-kadang performance musik kecil-kecilan. Ya semua berbasis untuk pengembangan kemampuan diri. Oke. Nah, ngomongin tentang komunitas tadi, untuk komunitas yang datang ke Kopi Parang sendiri ada apa aja Pak? Ada komunitas kaligrafi itu yang dikomandani Mas Alif, kemudian ada komunitas bahasa Inggris, kemudian ada komunitas menyulam. Berarti memang sudah banyak komunitas-komunitas yang datang di sini untuk berbaur sama dengan yang lain, membuat kegiatan-kegiatan kreativitas rutin yang saya sebutkan tadi. Kalau yang parsial juga banyak. Itu udah terjadwal di hari apa aja atau memang bisa datang kapan aja Pak untuk kalau komunitas? Yang kaligrafi itu Selasa ya. Selasa, bahasa Inggris juga Selasa, Kamis. Kemudian kalau menyulam ya. Menyulam itu Minggu sore. Jam 3. Berarti nanti sore bakal ada komunitas-komunitas. Oh iya, sorry. Berasanya vibes-nya udah kayak Minggu gitu loh Pak. Pengennya ngopi, jalan-jalan gitu. Nah, untuk perkembangan kafe sendiri dari tahun 2018 sampai sekarang itu seperti apa? Ya alhamdulillah kita bertumbuh alamiah. Karena ya konsep kita tidak semata-mata murni bisnis ya. Lebih ke mendidik anak-anak untuk bertumbuh secara alami, percaya diri, menekuni apa yang mereka yakini. Dan itu kadang-kadang memang kurang sejalan dengan jika kita pakai konsep bisnis murni. Jadi memang sejak awal ya saya setting Parang harus berkembang baik. Jadi tempat untuk ya membangun sebuah kreativitas. Ya, kreativitas. Kalau dari Pak Munir sendiri hobinya apa sih kok bisa menerima komunitas-komunitas seperti itu? Menyulamkah atau mungkin belajar bahasa Inggris juga? Jadi adanya komunitas di sini kadang-kadang tidak ada kaitan dengan hobi saya. Kan karena memang tempat yang terbuka ya apa saja boleh yang penting memberikan satu efek positif, pertumbuhan. Kalau hobi saya sendiri ya elektronik, audio, mesin lah. Jadi mungkin nggak nyambung juga. Dulu juga awal-awal juga ada komunitas sepeda motor tapi kemudian udah hilang. Berarti memang sudah banyak ya berbagai komunitas yang datang ke sini, tapi mungkin yang stay di sini adalah yang menyulam bahasa Inggris tadi. Jadi sesuai dengan konsep pertumbuhan alamiah saja yang mau gabung mau terus bertumbuh di sini, yang tidak di sini berarti bertumbuh di tempat lain. Berarti kalau memang ada komunitas baru itu sangat dipersilahkan ya untuk welcome sekali ya. Siap. Kalau memang nanti ada komunitas baru itu caranya gimana sih Pak biar bisa gabung? Bicara ketemu sama yang langsung pengelolanya aja ya gitu. Insting itu.
nggak ada syarat apa-apa. Oke. Nah berarti ngomongin tadi konsep juga, terus di sekeliling ini juga banyak banget kaligrafi ataupun ini hasil karya dari teman-teman komunitas ya? Ya. Oke, berarti memang sangat diperbolehkan untuk memajang hasil karya, boleh. Oke. Dulu ada lukisan juga besar, kemudian ya rotasi ya, sudah cukup lama kita geser dengan yang mau memajang karya-karya baru, dan tidak sedikit dari kolaborasi yang awalnya non profit, beberapa menjadi hubungan bisnis. Dan itu saya sangat mensyukuri kalau sampai outputnya bisa seperti itu, karena bagaimanapun sebuah pertumbuhan kan pada akhirnya harus ada output yang betul sekali mengisi. Oke. Ini Pak, kedepannya deh mungkin Kopi Parang ini akan tetap pengen dijadikan otentik seperti ini atau memang akan ada perubahan-perubahannya rencananya? Kalau perubahan ya paling perubahan yang bersifat minor ya. Kalau wujud bangunan saya pikir ini sudah yang akan paten seperti ini. Iya, karena kan namanya juga judulnya sudah bagus. Iya, betul. Oke, nah tadi udah ngomongin tentang konsep dari Kopi Parang sendiri. Kita kulik-kulik deh menu dari Kopi Parang sendiri itu ada apa aja? Ya mungkin yang best seller di Kopi Parang? Ada bunga waras, ada apa Tin? Sandikala seperti ini. Oke. Mungkin bisa diicipi Mbak. Oh iya, kita icipin teman suasana. Ini termasuk best seller ya? Ini tadi namanya apa Pak? Sandikala. Kemudian ada kopi-kopi signatur, ada biji-bijian dari ya beberapa daerah-daerah yang langka untuk orang komunitas atau personal yang memang penggemar kopi serius juga ada. Yang benar-benar paham kopi. Pak Munir sendiri juga suka ngopi berarti? Sangat suka, tapi kebetulan tidak diberi karunia lidah yang selektif. Jadi saya kadang-kadang juga kepengen kalau lihat teman-teman bisa menilai kopi itu ada rasa juicy. Benar-benar. Iya, kalau pecinta kopi memang sangat lidahnya tuh sensitif banget sih itu. Benar. Biasa. Nah, untuk nama-nama dari kopinya sendiri itu ide dari siapa Pak? Kayak kenapa di Parang itu? Bukan. Dari menu-menunya kayak Sandikala itu. Ya, jadi saya lebih ke sekedar mengawasi dari jauh, tidak terlibat langsung. Yang terlibat langsung anak saya yang mengembangkan, saya sekedar mengarah-arahkan sedikit-sedikit. Oke. Nah, mungkin ini ada juga yang terlewat sedikit perihal nama Kopi Parang. Kenapa dinamain Kopi Parang? Karena parang yang kita tahu adalah mungkin dari batik. Ya. Tapi ini mungkin aku dari lihat mungkin nggak ada konsep batik-batiknya ya Pak? Atau memang saya yang nggak melihat aja? Jadi kita lebih ke hakikat sumber batiknya itu sendiri. Oke. Seperti apa itu? Sebagai karya seni kan bersumber dari kebudayaan Jawa. Oh iya. Itu diwakili oleh joglonya. Jadi secara kalau kita ibaratkan pohon, mungkin di sini kita tidak melihat buahnya, tapi kita melihat pohonnya. Pohon dari sebuah kebudayaan, menurut saya simbol dasarnya ya joglo dalam hal ini budaya Jawa. Kemudian penamaan Parang ya lingkungan Sondaan kan memang aslinya awal dari berkembangnya batik dan jalannya Kopi Parang, kita ambil parangnya. Secara pemahaman parang itu kan artinya apa? Sesuatu yang akan itu juga ada penjelasannya. Jadi nama parang itu sendiri bukan kebetulan. Memang sudah direncanakan atas filosofi dari parang sendiri ya. Sementara batik yang berawal dari parang juga banyak ya, parang kusumo, parang rusa. Iya, betul. Apa banyak sekali. Saya sendiri sebagai orang Jawa juga agak menyesal, kurang tahu banyak, makanya saya mencoba mempelajari budaya Jawa minimal dari apa yang bisa kita sampaikan, dari bentuk bangunan, dari nama-nama. Mungkin mau membuka komunitas tentang bahasa Jawa di sini Pak? Dulu sempat, tapi peminatnya sangat-sangat sedikit. Peminatnya sangat sedikit. Ya maneman, tapi ya kenyataan sementara itu. Padahal ya ada beberapa kenalan yang di
bisa dijadikan narasumber, tapi peminatnya sangat sedikit. Kita sudah terlanjur asing ya, tapi itu kenyataan. Ya itu mungkin nanti kedepannya dari video ini ada teman-teman yang pengen belajar bahasa Jawa dari Pak Munir sendiri bisa menyediakan. Bahkan yang ahli batik pun juga ada dulu pernah sekali 2 kali ya. Di sini juga udah pernah dijadikan tempat pameran juga mungkin workshop batik, terus printing manual itu apa namanya? Dari lettering itu kita langsung transfer ke kaos. Oke, mungkin perihal itu ya konsepnya dan menu-menunya juga tadi sudah disebutkan yang lagi bestseller apa aja. Terus ada menu makanannya juga Pak? Makanan berat belum ada. Berarti hanya makanan yang seperti pada umumnya ya? Ada rencana untuk buka tambah menu makanan berat? Atau minuman khusus lagi? Atau ada penambahan menu-menu pendamping pasti, kemudian kalau minuman terus dikembangkan. Oke. Ya semoga harapan-harapan itu tadi, terus ide-ide baru tuh bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Nah itu mungkin teman suasana tadi yang pengen datang ke Kopi Parang, menurut aku boleh dicoba. Yang belum pernah ke Kopi Parang, kopinya enak banget. Terus habis itu juga suasananya tuh sangat, menurut aku gimana ya, kalau memang aku dari orang Jawa, itu tuh kayak di rumah nenek. Ya. Itu. Dan ini cuaca cukup panas tapi enggak yang panas itu enak banget di sini, kayak mau goleran-goleran di sini juga boleh. Boleh kan Pak? Apa? Goleran-goleran bawa tikar di sini. Nanti jadi tempat penginapan. Kalau komunitas itu berarti dari penambahan kursi. Iya, penambahan kursi. Berarti bukan yang lesehan gitu. Atau bisa request lesehan nih? Ya kecuali kalau memang misalkan ada pentas dari isi atau apa yang harus lesehan semacam pakai alat-alat disediakan. Ya enggak apa-apa. Oke. Nah, pokoknya yang pengen coba suasana baru selain kopi-kopi yang menurut aku yang lagi viral kayak sekarang ya. Nah, itu langsung dicoba aja sekarang ke sini ke Kopi Parang. Dari Pak Munir ada harapan-harapan kedepannya untuk Kopi Parang sendiri? Mungkin boleh disampaikan? Ya, saya harapkan Kopi Parang mampu memberikan lebih banyak kontribusi ke pengembangan yang bersifat kreativitas. Karena kalau kita hanya murni bisnis, kadang-kadang mengabaikan hal-hal yang sebetulnya lebih esensial. Kita mencoba untuk tengah-tengah. Boleh juga ajakan ke teman suasana untuk datang ke Kopi Parang? Teman-teman suasana silahkan kalau mau sekedar ngopi, ngobrol, tempatnya cukup asik, tenang. Dan karena jauh dari jalan besar, cukup nyaman, noise-nya rendah. Jadi buat bercengkrama atau ngobrol-ngobrol serius ataupun santai sama teman-teman, atau mau ngajak komunitasnya bingung cari tempat di mana, aku saranin buat datang ke Kopi Parang, ajak teman-teman kamu, kita di sini bertumbuh bersama ya Pak, bersama teman-teman. Itu kalau dari aku. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Munir atas waktunya. Aku jadi tahu tentang Kopi Parang, sejarahnya itu seperti apa, kenapa bisa dibikin konsep joglo seperti ini, sangat menarik. Terima kasih banyak Pak Munir. Nah itu tadi teman suasana sejarah dan keunikan dari Kopi Parang sendiri. Semoga video ini tadi bisa menambah dan menambah wawasan kamu, kemudian bisa menjadi tempat rekomendasi tempat ngopi baru kamu. Jangan lupa juga pantau terus video YouTube selanjutnya karena bakal banyak banget video-video rekomendasi kopi yang punya histori dan sejarah dan keunikan masing-masing. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan segmen suasana selanjutnya. Dan yang paling penting, kalau kamu punya rekomendasi tempat kopi yang punya sejarah dan keunikannya masing-masing, tulis di kolom komentar biar aku bisa datang ke sana. Oke? Bye!